Insya Allah pada malam yang ke-19 ini yang akan memberikan santapan rohani yaitu Bapak Ustaz Muhammad Basri Ali SPDI MPDI, dan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana syahra ramadana linakuna minal muttaqin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan Syal Jamaah Tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kima puji laurisesi arajanna fong Allah Ta'ala. Tidak ada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri segala apa yang diberikan kepada kita, baik itu pemberiannya yang nyaman di perasaan kita ataupun pemberian Allah yang tidak nyaman di perasaan kita. Kalau kita diberikan sesuatu yang nyaman itu sering kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, mungkin karena bertambahnya umur, bertambahnya harta, keadaan aman, damai, tentram, dan seterusnya. Tetapi terkadang kita lupakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita kadang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal kita tahu tidak ada kejadian yang bukan atas ridha dan kehendak Allah. Bisa saja misalnya kemarin ponakan kita lebih dahulu meninggalkan kita, sebelum Ramadan orang tua kita meninggalkan kita, dan orang yang beriman yang mantap imannya tetap bisa mengucapkan alhamdulillah dengan musibah itu. Karena kenapa? Allah memberikan kasih sayangnya dengan bentuk ujian, cobaan, atau mungkin juga bisa jadi azab. Kenapa kita berterima kasih? Karena di azab di dunia itu insya Allah Allah memberikan kita, dibersihkan kita kalau kita bisa taubat, sehingga insya Allah kita dikubur dan di akhirat kelak sudah bisa bersih menghadap kepada Allah. Jadi kita tetap mensyukuri kalau kita diberikan atau kita diazab oleh Allah, dengan syarat kita bisa bertaubat. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai manusia biasa. Ini perlu untuk kita tegaskan bagi kita semua di era sekarang, di era kekinian. Karena kenapa? Banyak yang beredar kalimat dan ucapan yang sesat, menyesatkan. Kenapa? Karena digalaukan dengan kehidupan duniawi, sampai ada kalimat yang keluar, susah ngikuti Nabi Muhammad, itu Nabi, kita manusia biasa, maferi nasem. Kita mau bisnis ala Nabi, mau dapat apa? Kita mau politik ala Nabi, udah bukan zaman. Itu terkadang dan sering kita dengarkan. Saya mau sampaikan bahwa ini adalah kalimat dan perkataan sesat, menyesatkan, bahkan bisa menggugurkan syahadatnya, karena menggugurkan keyakinannya terhadap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah diutus dalam Al-Quran, istilah manusia ada beberapa, ada anas, ada al-insan. Tapi dalam salah satu ayat Rasulullah disebutkan huwa basyarun, dia manusia biasa, makan, minum, beristri. Bahkan menurut riwayat ada 9 istrinya, ada yang mengatakan 11 istrinya. Artinya Rasulullah itu apa yang dia lakukan boleh dan bisa kita contoh. Sehingga
jangan ragu sedikit pun, begitu rumit kehidupan dunia ini, jangan pernah ragu, insya Allah mengikuti Rasulullah, kita sukses di dunia, di kubur dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan perenungan pada malam hari ini sebagai pengingat dan penguat. Kenapa penguat? Karena hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Perjuangan butuh saling menguatkan agar kita bisa menatap kehidupan ini sampai menghadap kepada Allah dalam keadaan sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan perenungan tentang orang yang beriman itu yang bagaimana sesungguhnya. Ini perlu untuk kita lakukan pendalaman, penghayatan tentang sesungguhnya orang yang beriman itu bagaimana. Karena kenapa di Ramadan ini yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan siam adalah orang yang beriman. Allah tidak menggunakan idiom, Allah tidak menggunakan istilah dalam ayat ini adalah ya ayuhan nas, tidak dipanggil seluruh manusia, atau ya ayuhal muslimun, hai orang-orang yang beragama Islam, asal beragama Islam laksanakan siam, tidak. Tetapi idiom yang digunakan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga butuh penghayatan sesungguhnya orang yang beriman itu bagaimana supaya kita tergolong orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Yang kedua, hadis Rasulullah bahwa man shoma ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang bersiam berramadan didasarkan dengan iman dan penuh perhitungan pada dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan segala dosa-dosanya. Logika terbaliknya, kalau bukan dasarnya iman dan perhitungan terhadap diri kita, maka kita tidak diampunkan dosa-dosanya. Maka sungguh merugi kata Rasulullah. Siapa yang ketemu dengan Ramadan, melewati Ramadan, lantas tidak bersih dari seluruh dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang merugi sekali. Oleh karena itu kita butuh penghayatan dan pendalaman tentang kriteria atau sesungguhnya orang yang beriman itu bagaimana. Bisakah kita mengukur apa indikatornya, apa ukurannya? Kalau kita ingin mengukur orang lain itu mungkin, dan kita bisa pastikan tidak bisa kita ukur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 memberikan indikator yang detail, rinci, dan itu kita bisa melakukan pengukuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa ridwan karim. Yang pertama kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah apabila diingatkan, disebutkan Allah, bergetar hatinya. Sekarang mari kita ngukur diri kita. Indikator dan ukuran yang pertama adalah ada getaran, ada sinyal pada diri kita ketika mendengarkan asma Allah. Kita dengarkan azan di masjid. Apa yang terjadi pada diri kita dengan kesibukan pekerjaan di kantor, jualan di pasar dan seterusnya? Apa yang terjadi? Gemetar di sini bukan berarti kita gemetar lantas hampir pingsan dan seterusnya, tetapi ada sinyal. Begitu azan di masjid, bergerak tidak hati ini dan kaki ini melangkah untuk menjawab panggilan Allah. Ya. Disebutkan, ya, diingatkan tentang asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan asma Allah yang lain. Ini bisa menjadi ukuran. Jadi zikrullah di Ramadan ini, kalau kita belum merasakan dan belum begitu mantap tentang keimanan kita terhadap Allah, maka di Ramadan ini bisa kita jadikan untuk mentarbiah kita
dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ditelaahkan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini ada kauniyah, ada qauliyah. Tanda-tanda Allah ini ada yang kauniyah, ini yang alam, tersebar di alam jagat raya ini. Yang kalau ilmuwan barat menyebutnya sebagai hukum alam. Tetapi dalam tradisi keilmuan Islam itu disebut dengan sunnatullah. Ya. Yang dimaksud sama, tetapi istilah yang digunakan beda, jangkauannya juga berbeda. Kalau kita mengikuti ala ilmuwan barat, hukum-hukum alam itu bahaya. Karena kenapa? Pikiran kita hanya sampai di alam, tidak naik kepada Allah yang menciptakan alam. Peredaran bumi, rotasi bumi dan matahari dan seterusnya. Hukum alam seakan-akan alam saja yang punya hukum itu, yang diciptakan oleh diri sendiri, oleh alam ini. Tidak sampai pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Mengatur. Nah, apabila ditelaahkan tentang itu, orang yang beriman betul-betul beriman, semakin taat dia. Ini menjadi tanda bahwa kalau ada orang semakin tinggi sekolahnya dan mempelajari ilmu pelajaran alam yang benar menurut Allah, yang benar menurut Al-Quran, dia semakin taat kepada Allah. Tetapi kalau ada profesor, doktor, insinyur dan sebagainya dalam ilmu umum tapi tidak tahu mengaji, tidak tahu salat berjamaah dan seterusnya, berarti nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kan ilmu Allah, betul, tapi disebutkan dalam Quran, ya, mereka menelaah dan memikirkan penciptaan Allah dan akhirnya mengucapkan subhanakallahumma, mengucapkan pada ujung penguasaannya dan pemahamannya, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dan mengucapkan tidak ada yang Engkau ciptakan ya Allah dengan sia-sia. Oleh karena itu kita butuh menelaah tanda-tanda Allah, dan di Ramadan ini telaah yang paling dianjurkan adalah ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran. Bagaimana kita mengaji, sudah punya target, tinggal beberapa hari lagi, sudah bisa tidak kita tamatkan, kalau tidak bisa tamatkan setengah dan seterusnya. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kita kata Rasulullah adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kalau masih tasaka-saka mengajinya? Ya, kata Rasulullah, orang yang tasaka-saka mengajinya, terbata-bata mengaji, mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala karena dia mau belajar untuk membacanya. Bagaimana yang lancar? Dibersamai sama malaikat. Lebih spesial lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat ini tanda-tanda orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, menyandarkan segala hasil usahanya, yang usaha kerasnya dan usaha cerdasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak galau kalau gagal bisnisnya dan seterusnya, urusan-urusan duniawinya. Karena kenapa? Ada Allah yang disandarkan. Selanjutnya adalah wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Kalau di Ramadan ini kita buru yang sunnah, tapi jangan sampai melupakan yang wajib. Minta maaf, mudah-mudahan di masjid kita tidak terjadi. Di beberapa masjid saya memperhatikan, mudah-mudahan itu bukan pemahaman yang keliru. Diburu salat tarwih, salat tauhid full, tapi salat jamaah subuh, duhur, asar tidak full masjid. Saya khawatir jangan-jangan didahulukan tarwihnya daripada salat wajibnya. Ini keliru dalam memahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus adalah semuanya kita kencangkan. Yang wajib jangan sampai kita tinggalkan, yang sunnah kita buru semua. Mulai dari salat fajar, syuruk, duha, qabliyah dan seterusnya. Karena kenapa? Menjadi bekal penghangus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mensedekahkan, menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan ilmu, kita sedekahkan, tapi yang paling bagus di Ramadan ini adalah kita memperhatikan orang yang tidak mampu, untuk kemudian kita sedekahkan, infakkan harta kita supaya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah kata Allah orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, diberikan derajat, wa magfiratun dan ampunan, wa rizqun karim dan
rezeki yang mulia. Insya Allah, hakul yakin janji Allah tidak pernah meleset. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa melakukan perbaikan terhadap keimanan kita di akhir-akhir Ramadan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.